Dalam keheningan, sabda Tuhan diperdengarkan. Biarlah sabdanya menemani kita hari ini. Bacaan dari kitab pertama Samuel. Sekali peristiwa, berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua, dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja untuk memerintah kami, seperti halnya dengan segala bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," Samuel menjadi kesal hati. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan bersabda kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu. Segala hal yang mereka katakan kepadamu, turutilah. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak. Maksud mereka, jangan aku menjadi raja atas mereka." Samuel menyampaikan segala sabda Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Kata Samuel, "Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kuda, dan mereka akan berlari di depan keretanya. Ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 50. Mereka harus membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Mereka harus membuat senjata-senjata dan perkakas keretanya. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak, dan juru makanan. Selanjutnya dari ladangmu, dari kebun anggur dan kebun zaitunmu, akan diambilnya yang paling baik untuk diberikannya kepada pegawai-pegawainya. Dari gandum dan hasil kebun anggurmu akan diambilnya 1/10 untuk diberikannya kepada pegawai-pegawai istana dan kepada pegawai-pegawainya yang lain. Budak-budakmu laki-laki dan budak-budakmu perempuan, ternakmu yang terbaik dan keledai-keledaimu akan diambilnya dan dipakainya untuk pekerjaannya. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10, dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Pada waktu itu, kamu akan berteriak karena raja yang kamu inginkan itu, tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu." Tetapi bangsa itu tidak mau mendengarkan perkataan Samuel. Mereka bersikeras, "Tidak, kami harus punya raja. Biar kami pun sama seperti segala bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang." Samuel mendengarkan segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Tuhan bersabda kepada Samuel, "Turutilah permintaan mereka, dan angkatlah seorang raja bagi mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, bangsa Israel datang kepada Samuel dengan satu permintaan yang jelas.
Mereka ingin mempunyai raja seperti bangsa-bangsa lain. Permintaan itu terdengar wajar. Ada keinginan untuk merasa aman, untuk memiliki sistem yang terlihat kuat, untuk tahu siapa yang memimpin dan menjamin masa depan. Namun Tuhan melihat lebih dalam. Ia tidak menolak karena marah, melainkan karena tahu apa yang sedang terjadi di hati umatnya. Keinginan akan raja itu bukan sekedar soal kepemimpinan, melainkan tentang kemana mereka meletakkan kepercayaan. Bukan lagi kepada Tuhan yang berjalan bersama mereka, melainkan kepada sesuatu yang bisa dilihat, diatur, dan dipastikan. Samuel diminta menjelaskan akibatnya dengan jujur, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi agar umat sadar bahwa setiap pilihan membentuk arah hidup. Mereka tetap bersikeras, bukan karena tidak mendengar, tetapi karena rasa aman yang ditawarkan raja terasa lebih dekat dan lebih cepat. Perikop ini memperlihatkan dengan tenang bagaimana manusia sering memilih yang terlihat ketimbang mempercayai penyertaan Tuhan yang bekerja walau tidak terlihat. Hari ini, bacaan ini mengundang kita menata ulang pusat kepercayaan. Apakah kita sedang mencari pegangan yang cepat memberi rasa aman, atau belajar mempercayakan hidup kepada Tuhan yang setia berjalan bersama? Marilah kita berdoa. Tuhan, Engkau mengenal kerinduan kami akan rasa aman. Bimbinglah hati kami, agar tidak hanya terpikat pada yang terlihat kuat, tetapi berani mempercayakan hidup kepada penyertaan-Mu yang setia. Ajari kami berjalan bersama-Mu dengan hati yang tenang dan terbuka. Amin. Jangan biarkan sabda ini berhenti di kamu. Jika hari ini kamu merasa Tuhan berbicara padamu lewat bacaan ini, bagikanlah. Sebab setiap kali kamu meneruskan sabdanya, kamu ikut ambil bagian dalam karya pewartaan. Semoga tersampaikan berkah dalam.